أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Iya, gua juga bisa dong bilang, Tong, lu udah baca belum ayat Quran lu? Emangnya Quran disuruh kirim ke Indonesia? Astagfirullahaladzim. Ente ini baca kitab siapa? Kalau lu baca Quran, lu tentunya malu kalau lu keluar-keluar promosikan agama Muhammad di Indonesia. Orang bahasanya aja udah beda. Kok semuanya lu mau bikin Arab semuanya? Najubillah min jalik. Istighfar, tante. Woi, umur udah uzur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku berlindung kepada godaan setan yang berwujud manusia bernama Agus. Dia katakan Al-Quran itu bukan untuk orang Indonesia. Agus, andai saja tidak ada Al-Quran, maka kamu tidak akan bisa menggunakan kata Allah, kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, kata ayat, kata iman. Lalu kamu mengucapkan Astaghfirullahalazim, nauzubillahi min zalik. Kamu kalau tidak ada Quran, kamu nggak bisa mengatakan semua itu. Dan kitabmu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Al-Quran. Nah, saya tidak tahu kalau Al-Quran tidak ada, kitabmu ya, yang bahasa Yunani itu mau mengatakan apa ke dalam bahasa Indonesia ketika dia sebut theos, theon, kurios, ya, dan seterusnya. Harusnya kamu itu berterima kasih dengan adanya kitab yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi, di mana kitab itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas, abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nas qad ja'akumur rasulun bil haqqi min rabbikum. Ini semua ayatnya diperuntukkan untuk seluruh manusia, berarti termasuk orang Indonesia. Makanya di dalam kitabmu masih ada dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran kata-katanya. Agus, kapan warasnya sih Agus? Indonesia akan gempar, sungguh gempar. Ketika pembangunan dilakukan yang merata seantero Nusantara, mereka akan melihat peninggalan-peninggalan kerajaan dahulu yang diusahakan untuk dimusnahkan oleh Fatahillah. Kita akan melihat itu puri-puri dan candi-candi yang lama terkubur. Ada berapa yang dibangun bertingkat sehingga ketika kerajaan Mataram itu menghancurkan, mereka tidak melihat ke bawah, di bawahnya itu juga ada candi. Nah, inilah kehebatan penjaga bumi Indonesia. Mereka sudah bersumpah dengan sumpah Gajah Mada, 2000 tahun lagi kami akan bangkit menguasai negeri ini. Maka kita lihat Islam datang dengan pedang dan penisnya di Indonesia, menghamili perempuan-perempuan lokal. Maka mereka akan balik kembali dan mengambil, merampas dan membumi hanguskan orang-orang yang telah menumpahkan darah di Indonesia ini. Ya inilah kalau manusia sejenis lalat ya, tidak bisa membedakan antara harum dan bau busuk.
Nggak bisa kemudian membedakan antara bangkai dan bunga. Inilah lalat. Yang menjajah di Indonesia itu bukan Islam, bukan orang Arab. Yang menjajah itu pendiri agamamu di negara ini. Aduh, dasar lalat. Iya, artinya Al-Fatihah 1 sampai 3 itu Allah lagi berdoa ya. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah minta izin kepada Tuhan pemilik bumi. Agus, kalau belum bisa membedakan antara bangkai dengan bunga, nggak usah bahas Al-Quran, ya. Tuhanmu yang manusia itu, Yesus, tiap hari berdoa dan dia praktekkan. Kalau Al-Quran itu wahyu dari Allah yang diperuntukkan untuk manusia agar manusia mencontoh. Ya, Al-Quran itu petunjuk. Maka datangnya Al-Fatihah itu sebagai petunjuk kepada manusia tata cara beribadah, dalam hal ini berdoa, memohon kepada Tuhan. Lah Yesus, Tuhanmu itu manusia, mempraktekkan dirinya bagaimana kemudian dia menjadi hamba yang taat, yang sangat takut kepada Allah. Kamu harusnya sadar, Gus. Ya bagaimana mau sadar? Lalat. Tidak bisa membedakan antara bangkai dan bunga. Sekuat apapun manusia mengajarkan, menyampaikan bunga itu harum, bunga itu indah, tetap saja si lalat milih bangkai. Itulah kamu. Ya, jangan mulai asumsi, bos. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami tabiskan Zuma menjadi manusia dungu yang membaca kitab orang, tapi tidak berani baca kitabnya sendiri. Kalau lalat itu memang nggak bisa membedakan antara kitab suci dengan buku yang dianggap suci, memang nggak bisa. Lalat itu nggak bisa membaca kitab suci. Lalat tidak bisa membedakan antara bau busuk dan juga bau harum. Justru lalat itu lebih cenderung kepada bau busuk. Dia suka bangkai lalat itu. Ya, sebaik apapun pengajaran yang datang kepadanya, tetap saja dia lebih cinta bangkai. Kenapa? Karena lalat tidak ada otaknya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lalat itu buta, bisu dan tuli. Tuli, bisu dan buta. Itulah lalat. Dan itulah kamu. Apa yang diserukan oleh Yesus kamu tidak lihat, kamu nggak bisa dengar. Kamu bisu, kamu buta, kamu tuli. Ya, sadari itu, wahai lalat yang gede kepala isi kosong. Hajar saja, Ses. Ya, emang ini badut-badut Arab emang mesti disentil kupingnya dan dibejak dia, biar nggak berani bikin konten yang sembarangan. Kamu katakan kami badut Arab, kalian keturunan budak penjajah. Aduh, kami ini keturunan pahlawan, ngerti nggak? Ya, kakek buyut kami itu pahlawan yang mengusir daripada majikan kalian, majikan orang tua kalian. Kalian mengikut agamanya kan karena penjajah ketika datang dia tidak bawa bini, sehingga mereka ya mengambil pelacur-pelacur untuk mereka lampiaskan syahwatnya, dan pelacur ini hamil dan punya anak. Tanya aja siapa keturunannya, agamanya apa. Lalat. Iya, dari dulu itu sifatnya gitu. Dari awal aku pertama debat, udah mulutnya begitu. Aduh, anjingin orang, maki orang dari dulu. Nah sekarang editan yang nggak jelas dia edit loh, kirim ke sini untuk mempermalukan aku. Kata Thomas siapa? Thomas Aquinas. Aduh, kasihan sekali wanita ini. Harusnya yang membuat Anda malu itu kondisi di mana Anda tidak bisa membedakan antara bangkai dengan bunga. Itu loh. Dan Mbak Herni ini andaikan hidup di masa penjajahan Kristen, dalam hal ini Belanda ya, saya yakin
Saya yakin Anda akan menjadi titik-titik penjajah Belanda. Bahkan Bang, menurut kitab mereka justru Tuhannya mereka tuh yang turunan penzina. Iya, itu sebenarnya hanya penistaan ahli kitab terhadap para nabi. Jadi kitab itu berisikan ajaran ahli kitab Bani Israel ya, yang menghujat nabi-nabi. Lalu mereka imani, karena mereka ini kan cuman korban dari penyesatan ahli kitab yang diseru dan dinubuatkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 itu. Mereka ini 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Begitu, Ukti. Oh, istiqomah Bang, istiqomah. Saya kasih ilustrasi. Seorang ibu melahirkan anak, terus ibunya itu mengirimkan salam. Alhamdulillah ya Zuma sirata mustaqim. Ya Allah, ya Robbi, Zuma Rasulullah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Begitu juga dengan Al-Ahzab 56, 57. Itu musyrik. Lo ngerti ya musyrik artinya apa? Manusia yang jebrot dari memek, tapi ngaku-ngakunya barang siapa menyakiti Allah, dia menyakiti nabinya. Najubillah min jali kalau pakai otak baca ayat itu. Kukatakan lalat tidak akan bisa kemudian membaca kitab suci. Ya nggak akan bisa. Membaca buku terjemah saja nggak bisa memahami. Yesus mengajarkan apa, lalat mengimani apa. Ya, sama seperti seorang ibu ketika dia memiliki anak bayi. Ibu ini akan memanggil anaknya, seruan ibunya pertama kali ke anaknya itu adalah ibu, ibu. Yuk panggil ibu, yuk sayang. Ibu, ibu. Artinya apa? Apakah ibu ini memanggil kepada ibu? Tidak. Dia mengajarkan anaknya untuk memanggil dirinya ibu. Maka ketika anaknya itu sudah dewasa, remaja, si anak tadinya ini akan memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Tidak mungkin memanggilnya dengan panggilan bapak. Tidak mungkin memanggilnya dengan panggilan tante. Karena ibunya yang awal mula mengajarkan itu. Makanya di Islam itu awal mula masuk Islam bagi orang yang mu'alaf itu adalah memanggil Allah dengan seruan yang benar. Mempersaksikan Allah. Tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang perlu kamu pahami ya. Jadi kamu belajar lagi lah. Kayak mana lalat belajar ya? Kayak mana ya? Ya, terbang dan hinggap di bangkai. Oh, Yesus keturunan penzina. Nah, lo mesti tetapkan dulu titik startnya dari siapa. Sebab banyak yang dari perjanjian lama itu yang emang keturunan penzina. Nah, cuman kau harus jelaskan siapa yang kau maksud itu Yesus keturunan penzina. Silakan. Nah, cobalah lihat lalat ini ya kan. Lalat ngaku Yesus keturunan pezina, tapi dianggap Tuhan. Gitu lah lalat. Tahu kalau itu bangkai, tapi disedot. Astagfirullahaladzim. Lalat. Kok masih tanya di kitab elu? Justru di kitab elu Yesus dikatakan turunan penzina. Coba jelasin nama gua gitu loh. Lu gimana sih? Malah balik tanya kalau ditanya itu dijawab, bukan malah balik tanya. Kebiasaan kalian kayak begitu. Jelasin di kitab elu Yesus dikatakan keturunan penzina. Coba sekarang gue mau tahu ya kualitas Otan di sini. Jangan berotak cabul, jangan cuma bisanya main fitnah. Ayo dialog secara akademis, alkitabiah, bisa nggak? Ya kalau kalian misalkan masih jadi Otan goblok, nggak usah sok jadi pendebat gitu loh. Agus. Ya, kalau yang selevel tai lalat aja diperebutkan, Gus, diperebutkan. Ya, yang lagi viral diperebutkan, yang ada tai lalatnya itu, saya nggak bisa bayangkan
penjajah-penjajah yang beragama Kristen yang bule-bule ganteng-ganteng itu, wow, pastilah nenek moyang kalian, buyut kalian itu berebutan, ya kan? Berebutan jadi apanya? Jadi titik-titiknya. Lalu keturunannya ya kayak kalian ini, kumpulan lalat yang tidak bisa membedakan antara bangkai dengan bunga. Hai, Agus, jadi lalat tuh kamu. Nah, begitulah kalau lalat kotoran pun dihinggapin, Bang. Ya, bahkan disembah-sembah kotoran padahal ya. Udah mereka yang nganggap Tuhannya turunan penzina, terus mereka sembah-sembah juga. Betul apa yang dikatakan lalat itu selalu hinggapnya di atas kotoran, Bang? Oh, tidak, Ibu. Maaf ya. Kitab kami, Perjanjian Lama, itu selalu ada dua kisah, Bu. Nah, makanya harus teliti benar. Kalau buka mulut menghujat, harus tahu sumbernya dari mana, kitab mana. Banyak nama yang double di dalam Perjanjian Lama. Cuman kan bagi orang luar mereka tidak tahu kan. Ya sudah, makanya itu belajar lagi coba. Yesus dikatakan keturunan penzina dari suku mana dan ayahnya siapa? Silakan. Apa? Kitab kami? Lalat. Kitabnya Bani Israel kok dianggap kitabnya sendiri, gimana sih? Dasar lalat, gak bisa membedakan antara kitab Bani Israel dengan Bani Kulub. Bani Kulub itu kitabnya kitab Yunani, Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama, meskipun hanya Septuaginta, tapi itu kitabnya Bani Israel, tuyul. Terkait dengan cerita yang dibangun kemudian kitab itu yang menghinakan dan menistakan para nabi. Kan memang ahli kitab itu gemar menghina nabi, bahkan membunuh para nabi. Iya kan? Nah, di dalam kitabnya Bani Israel yang kamu akui kitabmu, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27, di situ jelas diceritakan Salomo adalah anak Daud yang berasal dari luar nikah. Sementara Daud itu adalah bapaknya Yesus. Dan dia dikatakan sebagai pesina. Berarti ya wajarlah kau akui. Tapi itu bukan penistaan ya. Bukan penistaan. Tapi penghinaan ya kitab Anda kepada Nabiullah. Sementara kami dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa itu adalah seorang laki-laki yang suci. Arti ini malah keturunan pesina kamu. Nah kemudian selain Daud itu dikatakan pesina dan juga Salomo itu keluar dari hasil zina, ternyata Maria ibu kandung Yesus itu mengandung Yesus pada saat Maria juga sedang bertunangan dengan Yusuf. Baca Matius 1 nomor 18 sampai nomor 20 ya. Jadi sebelum Maria hidup bersama dengan Yusuf sebagai suami istri yang sah, di situ diceritakan Maria sudah hamil. Hamilnya dari Roh Kudus, tetapi entah siapa yang menghamilinya. Ya kan? Kan begitu ceritanya. Kenapa? Karena sudah dianggap bertunangan. Kalau perempuan dan laki-laki itu sudah bertunangan, ya gak bisa lagi dia lolos dari ayat kitabmu yang mengatakan siapa yang mengingini, siapa yang memandang dan mengingini wanita dalam hatinya, maka dia telah berzina. Yusuf sudah bertunangan, berarti dia sudah, udah jawab aja. Lalat. Loh, saya bukan menghujat, itu faktanya yang ada di dalam kitab kalian. Kitab yang kalian imani kalau Yesus itu adalah turunan penzina. Kenapa jadi nuduh ke kitab penghujat? Itu ada di kitab kamu. Gimana? Bukan saya yang harus belajar, Anda yang harus belajar lagi kitab Anda, Pak. Apa urusannya? Dul, coba kau pikir baik-baik. Al-Ahzab 56 dan 57. Allah memaksa nih emaknya si Aminah. Woi Aminah, keluarin tuh jaban bayi lo. Ceprot keluar si Muhammad. Ya namanya Katem. Terus udah gede si ibunya tuh sujud sembah. La ilah Katem Rasulullah, la ilah Katem Rasulullah. Masuk akal? Apalagi kalau kita ngomong ini Allah bersalawat kepada Nabi bersama malaikat. Lebih-lebih nggak masuk akal. Emangnya Allah lu kerjanya cuma bisa beri salam. Hai Muhammad, halo, Tuhan berkati, semoga kau bahagia dan selamat. Masuk akal tong?
Kalau masuk akal buat lo, ya buat gua enggak. Itu namanya budakin Allah, ya. Allah khusus diciptakan untuk mendoakan nabinya, itu nggak masuk akal. Apalagi Allah disamakan dengan nabinya, yaitu apabila seorang menyakiti Allah, dia menyakiti nabinya. Al-Ahzab 56-57, nggak masuk akal kalau ada Allah yang melakukan itu. Entar lu paham atau enggak, yang pasti nggak masuk akal gua. Ngerti? Gimana mau masuk akal lo, akalmu nggak ada? Lucu kamu ini. Aneh, masuk akal nggak punya. Al-Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatah yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menyanjung, ya, menyanjung Nabi, memuji Nabi. Hai orang-orang yang beriman, pujilah, sanjunglah, ya, nabimu dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa yang salah di situ? Wahai lalat. Kemudian di dalam ayat selanjutnya diterangkan innalladzina yu'zunallah. Terus apa masalahnya di situ? Ketika Allah mengatakan wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa addalahum azaban muhina. Apa masalahnya? Apa ada masalah di situ? Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan juga Rasulnya, ya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Nah, itu untuk kamu. Tapi kamu nggak sadar. Kenapa? Karena kamu itu lalat. Lalat. Masa ada kitab menceritakan Tuhannya keturunan zina, tapi dianggap kitab suci? Bangke. Iya, artinya kau emang benar-benar buta huruf dan bodoh sejarah, ya. Itulah hikmatnya dari Allah, diwajibkan tolol atau kalian murtad. Bawa sejarah lagi, ya. Kitab yang kamu lihat itu, yang kamu tenteng itu terjemah ke dalam bahasa Septuaginta, kitabnya orang Yahudi. Lalu kemudian diterjemahkan ke bangsa-bangsa, lalu kau anggap kitabmu. Lalat, ya. Al-Quran menerangkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang kafir itu tuli bisu dan buta, ya, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Itulah kamu. Kamu dicipta dalam bentuk benar. Kamu didatangkan dari hal yang bersifat kebenaran, tapi kamu nggak bisa kembali kepada kebenaran itu. Kenapa? Kamu tuli bisu dan buta, sampai kamu nggak bisa membedakan antara sampah dengan bunga. Itulah kamu, lalat jumbo. Oh, maksudnya dari Tamar. Oke, Bu. Tahu nggak kenapa si Tamar itu sampai istilahnya berzina dengan mertuanya? Ya karena mertuanya juga udah salah. Mertuanya itu kawin dengan orang yang bukan Israel, istrinya. Anaknya 3. Nah, kemudian anak yang pertama nikah dengan si Tamar, tapi mungkin si Tamarnya jelek atau bau, kita nggak tahu. Tapi istilahnya setiap kali mau ngewe dia buang spermanya di luar sehingga tidak bisa hamil. Lalu Tuhan menghukum dia karena onani. Nah, yang kedua juga sama, karena dia tidak mau istilahnya memberi kehormatan bagi nama kakaknya, sebab itu hukum Yahudi. Dia juga lakukan yang sama, tidak mau memberikan keturunan. Dan sisanya anak yang paling kecil, dan si Yehuda menjanjikan bahwa kalau udah gede dia akan dinikahkan supaya ada nama keturunan bagi si Onan itu. Nah, tetapi ketika sudah waktunya menikah, Yehuda lupa dan juga takut apabila dia berikan anaknya yang itu kepada Tamar, anaknya juga akan mati seperti 2 kakak sebelumnya. Maka itu Tuhan menghukum.
Nah, problemnya kenapa si Yehuda itu mengelihat perempuan yang ditutup dengan apa itu kain mukanya, sehingga dia tidak mengenali perempuan itu. Dia menyangka itu perempuan sundal. Nah, dan juga Tamar, kenapa dia sengaja duduk di situ dan menutup mukanya? Nah, itulah suatu ketetapan dari Tuhan bahwa orang yang menikah dengan suku luar, Tuhan akan buang dia. Dan orang yang ditindas, Tuhan akan mengangkat dia. Jadi melalui anak dari Tamar itu, Tamar keluarganya dibela Tuhan, dan Yehuda diberikan penghukumannya. Sebab itu suatu aib yang besar bahwa mertua tidur dengan anak. Dan itulah juga mengapa Yehuda langsung dipecah dari kaumnya. Oke? Gampang itu sejarahnya. Yang kamu ceritakan ini, Al-Quran sudah melanggengkan di dalam pernyataan Allah kepada semua umat manusia tentang cerita-cerita yang dipitnahkan kepada para nabi. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka seorang nabi kecuali diperolok-olokkan. Dan itu kamu aminkan. Kamu imani. Kenapa? Karena kalian itu bukan pengikut nabi. Kalian itu lalat. Nabi dihina, kamu aminkan. Lalat. Otaknya di mana? Sudah tahu Nabi itu adalah orang yang mendapatkan penglihatan dan mimpi dalam menyatakan firman Tuhan. Di dalam kitabnya para nabi diterangkan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka lewat penglihatan dan melalui mimpi. Orang-orang suci yang diberi ilham wahyu diolok-olok di dalam sebuah buku, dan buku itu kau anggap kitab suci, malah kau aminkan dan kau imani. Lalat. Gak bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan, antara sampah dengan bunga. Itulah kamu. Lu sebetulnya paham gak, Gideon? Lu tuh kayak katak dalam tempurung ya. Lu gak bisa debat. Yang gue minta lu jelasin kenapa di kitab lu tuh pada ini ya, Kristen, lu tuh pada menghujat Tuhan lu sendiri. Tuhan lu dikatakan keturunan penzina di kitab lu jelasin. Jangan goblok aja lu digedein dari tadi lu. Lu nggak bisa debat, lu cuma bisa copy paste. Jelasin kenapa di kitab lu Tuhan lu dikatakan keturunan penzina. Itu lo goblok yang gue tanya. Iya, tetap aja kitab-kitab lainnya tidak ada hal yang sebodoh itu. Allah bersalawat kepada Nabi dan Allah samakan dirinya dengan Nabi. Ya, udah nggak usah ngarang kau. Al-Ahzab 56-57 tidak masuk akal bagi orang waras. Istilahnya Allah menciptakan Muhammad, lalu Allah juga yang bersalawat kepadanya, memohonkan berkat, atau lebih tepatnya bukan salawat, memohonkan berkat bagi Muhammad. Hey, hello. Nah, kira-kira kalau Muhammad udah meninggal sekarang, apakah dia masih juga salawatin Muhammad? Pakai itu otak untuk berpikir, bos. Lalat. Apa bedanya ketika Allah mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi? Ya sama. Allah juga menyanjung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Layaknya saya nih ya, menyanjung karyawan saya. Apa salah? Enggak dong. Enggak salah dong. Bagaimana kemudian Yesus disebut Hosana, Hosana anak Daud. Dikasihilah, diberkatilah engkau wahai Yesus. Lucu kamu ini, ya. Sudah lalat ngotot lagi. Jadi Allah menyanjung, memberikan kesadaran kepada seluruh umat manusia, ya, bahwa aku memuliakan Rasul keutusanku bernama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masakan kalian manusia yang kucipta tidak mau memuliakan beliau, malah menghujatnya, malah menghinanya? Makanya orang-orang yang menghujat orang yang dimuliakan Allah
akan dilumat di neraka, di blender di sana dalam kehidupan kekal tak henti-hentinya. Dan itu adalah kamu. Allah mencontohkan, aku aja yang menciptakan, aku yang pencipta langit dan bumi aja menyanjung beliau. Lah kamu hanya manusia lalat, sombong, angkuh, tidak mau menyanjung Nabi dan Rasul yang kuutus sebagai khatan nabiyyin. Maka tunggu siksaanku. Engkau akan kumasukkan ke dalam neraka yang siksaanku amat pedih di dalamnya, dan engkau kekal selama-lamanya di dalam. Lalat masuk ke neraka di blender. Itulah Agus, Gus. Ada yang melihat lalatku, lalat besarku, Agus yang doyan bangkai. Kemana dia ya? Kok sekarang jadi ngetak-ngetik? Bingung dia. Dia bingung mau jawab apa. Makanya jangan jadi lalat. Ya, jangan jadi lalat dong. Berubah jadi madu. Ya, suka yang baik-baik. Ayo Agus, Agus, lalat jumbo. Oke, sahabat sekalian, si lalat jumbo Agus sang penghujat sudah kabur meninggalkan area dialog. Ampun dia tidak lagi menanggapi VN saya. Keok dia, hancur lebur. Ya, sedikit dia ada menerima kelihatannya. Otaknya sedikit berfungsi sampai dia malu, ya kan? Karena dia sadar kalau ternyata betul yang dikatakan kalau dia itu lalat. Sehebat apapun kita menyampaikan kebenaran, dia tetap aja milih sampah. Demikian para sahabat yang ada di grup ini, grup Markas Debater. Ya, tolong kalau menemukan si lalat jumbo, sampaikan salam saya, katakan kepada dia, kalau dia cari saya, katakan bahwa aku tidak mencari dia. Lalat jumbo. Oke, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.